Benih Rahasia Sang Pewaris episode 1. Shira Nugraha bergegas menuju klub malam setelah menerima panggilan dari sahabatnya, Nindya Deagres, yang terdengar panik dan putus asa. "Shira, tolong. Aku dijebak di klub." Suara itu terus terngiang di kepalanya, memacu langkahnya untuk segera sampai ke kamar pribadi yang ditunjukkan Nindya, nomor 808. Dengan napas terengah, Shira tiba di depan pintu kamar. Tanpa ragu, ia membuka pintu untuk menyelamatkan Nindya, tetapi yang ia temui hanyalah kegelapan pekat. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, sebuah tangan kuat mencengkeram pergelangan tangannya dan menyeretnya ke dalam. Lalu pintu tertutup keras di belakangnya. "Siapa kau? Apa yang kamu inginkan?" jerit Shira panik, berusaha melihat di tengah kegelapan. Suara laki-laki dalam dan serak terdengar dekat di telinganya. "Tenanglah, aku akan melakukannya dengan hati-hati." Shira terlempar ke sofa tanpa daya, tubuhnya diapit oleh pria tak dikenal yang tiba-tiba mendominasi situasi. Dia mencoba melawan, tetapi tubuh pria itu terlalu kuat. Jeritannya tertahan ketika bibir pria itu menyentuhnya. Rasa takut dan ketidakberdayaan membuat air matanya mengalir. Meski melawan sekuat tenaga, Shira akhirnya pasrah. 1 jam berlalu, dan Shira keluar dari kamar itu dengan tubuh lemah dan pikiran kacau. Meski terguncang, satu hal tetap membayanginya, yaitu keberadaan Nindya. Dia merogoh ponselnya untuk menghubungi sahabatnya, tetapi pandangannya tertuju pada sekelompok orang yang baru keluar dari pintu samping klub. Di bawah cahaya lampu jalan, ia mengenali dua sosok di antara mereka, yaitu Nindya, sahabatnya, dan Livi, saudara tirinya. Hatinya tercekik oleh kemarahan. "Berhenti di sana, Nindya!" serunya. Kedua gadis itu berbalik dan menatapnya dengan senyuman sinis. Nindya mengangkat bahu dan berkata dengan nada mengejek, "Apa salahku kalau kamu begitu mudah tertipu, Shira?" Livi menambahkan dengan nada menggoda, "Bagaimana perasaanmu setelah berurusan dengan gigolo tadi?" Tawanya menggema, menusuk hati Shira yang kini sadar bahwa ini semua adalah jebakan. Nindya, yang pernah ia anggap sahabat, dan Livi, saudaranya sendiri, bersekongkol untuk menghancurkannya. "Apakah kau benar-benar berpikir aku ini adalah temanmu?" Nindya mendesis. "Aku selalu iri padamu, Shira. Selalu berada di bawah bayang-bayangmu membuatku muak. Sekarang kau bisa merasakan sedikit penderitaan yang aku alami." Livi dengan tawa licik berkata, "Aku sudah siap melaporkan semua ini ke ayah. Setelah dia tahu, kau akan diusir dari rumah, Shira." Tubuh Shira terasa hancur, baik secara fisik maupun emosional. Pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya begitu menyakitkan, lebih dari apapun yang baru saja ia alami. 3 hari kemudian, Shira berhadapan dengan ayahnya, Adam Nugraha, yang penuh amarah. "Kau membuatku malu. Kau sudah mengotori nama keluarga dengan perilaku tidak senonoh di klub malam," teriaknya. Meski Shira berusaha menjelaskan bahwa semua ini adalah jebakan, ayahnya menolak mendengarnya. Dengan dingin, ia mengusir Shira dari rumah. Livi, yang menyaksikan semua ini dari tangga, tersenyum puas.
Rencananya berjalan mulus. Kini, Shira tak lagi punya tempat di rumah ini. Dengan hati hancur, Shira meninggalkan rumahnya, menyadari bahwa selama ini ia tak pernah benar-benar dihargai oleh ayahnya. Ia hanya dianggap sebagai penghalang dalam keluarga baru yang dibangun oleh ayahnya dan selingkuhannya. 5 tahun kemudian, di sebuah apartemen sederhana di Emerald Hill, Shira mendengar ketukan di pintu. Saat membukanya, ia dihadapkan pada dua pria berpenampilan rapi. "Apakah Anda Nona Shira Nugraha?" tanya salah satu dari mereka. "Ya, ada apa?" jawabnya. "Kami dikirim oleh Nyonya Tua Wiharja. Beliau ingin bertemu dengan Anda sebagai balasan atas pengorbanan ibumu dulu," kata pria itu dengan sopan. Shira teringat bahwa ibunya, Anjani, telah menyelamatkan cucu Nyonya Tua Wiharja bertahun-tahun lalu. Namun, ia tidak tertarik menerima balas jasa. "Maaf, aku tidak berminat bertemu dengannya," jawabnya tegas. Tepat saat itu, suara anak kecil dari dalam apartemen bertanya, "Mama, siapa itu?" Shira tersenyum tipis, lalu menutup pintu, menandakan akhir dari pertemuan singkat tersebut. Di tempat lain, seorang pria yang berpengaruh duduk di sebuah villa mewah. "Apakah kalian sudah menemukannya?" tanyanya dengan suara dingin. "Sudah, Tuan Muda Kenzo. Wanita dari kejadian 5 tahun lalu baru saja menjual jam tanganmu di pasar barang bekas. Temukan dia," perintah pria itu, matanya penuh tekad. "Siap, Tuan," jawab sang bawahan, sebelum berlalu untuk melaksanakan tugasnya. Ruang tamu itu dipenuhi cahaya hangat yang lembut dari lampu, menerangi sosok pria yang duduk tenang di sofa. Wajahnya sempurna, bagaikan ukiran dewa yang tak bercela, dan penampilannya yang elegan dalam setelan mahal memperkuat aura kekuatannya. Di balik ketenangannya, mata Kenzo Wiharja menyiratkan ketegangan. Kata-kata neneknya terus terngiang di pikirannya. "Kenzo, hanya Shira yang pantas menjadi istrimu. Tidak ada yang lain." Namun, pikiran Kenzo saat itu kembali pada malam mengerikan 5 tahun lalu, ketika hidupnya berubah seketika. Pada malam itu, ia menjadi korban dari jebakan minuman beralkohol yang membuatnya kehilangan kendali. Dalam kabut mabuk, satu-satunya ingatan yang masih menghantuinya adalah tangisan perempuan itu, memohon belas kasihan, sementara ia tak mampu menghentikan dirinya sendiri. Saat semuanya berakhir, dia menyerahkan arlojinya kepada wanita itu sebelum pingsan dalam kegelapan. 5 tahun berlalu, dan pencariannya untuk menemukan wanita itu belum berakhir. Seminggu lalu, dia mendapatkan petunjuk bahwa arlojinya telah dijual di pasar barang bekas, tetapi kabar itu datang terlambat. Tekanan dari keluarganya semakin besar. Neneknya bersikeras agar ia menikahi wanita lain, namun hatinya masih terikat pada dosa yang belum ia tebus. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Suaranya rendah dan dingin ketika menjawab, "Apa?" "Tuan Muda Kenzo, kami telah menemukan wanita yang menjual jam tangan Anda. Namanya Nindya Deagres. Cari alamatnya. Aku akan menemuinya." Mata Kenzo berkilat. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan wanita yang selama ini ia cari. Sementara itu,
Di sebuah butik pakaian sederhana, Nindya tengah bergulat dengan masalah keuangannya. Bisnisnya terus menurun, dan dia berusaha keras untuk menjaga agar butiknya tetap berjalan. Setelah putus asa mencari cara, dia akhirnya menjual jam tangan pria yang ia dapatkan bertahun-tahun lalu, dengan harga yang tak terduga mencapai 1 miliar. Dia merasa lega, berpikir bahwa hidupnya akan menjadi lebih mudah untuk sementara waktu. Namun, tak lama kemudian, pintu butiknya terbuka, dan seorang pria tegap dengan wajah tampan yang menakjubkan melangkah masuk. Nindya membeku, tak bisa berkata-kata saat matanya menatap pria itu. Aura kemewahan dan kekuasaan mengalir darinya. "Apakah kamu Nindya de Agreste?" Pria itu, Kenzo, bertanya dengan nada dingin, menyelidiki wajahnya. Nindya masih terkejut, mengangguk gugup. Iya, itu aku." "Dan Anda siapa?" Kenzo merogoh sakunya, mengeluarkan jam tangan dan menatap tajam ke arahnya. "Apakah ini jam tangan yang kau jual?" Nindya menelan ludah, menyadari situasi genting ini. "Ya, itu milikku." "Dan kau adalah wanita dari Black Sun Club 5 tahun lalu?" "Kamar 808? Tanya Kenzo sambil menyipitkan matanya, mencoba menghubungkan kepingan ingatannya. Nindya, dengan cepat menyusun strategi di pikirannya, menyadari kesempatan besar di depan matanya. Kamar 808. Itu kamar di mana dia dan Livy menjebak Shira. Namun, tanpa ragu-ragu, dia mengaku, "Ya, itu aku." Mendengar itu, Kenzo menyerahkan jam tangan padanya, berkata dengan tegas, "Jangan coba-coba menjualnya lagi. Aku akan menebus kesalahanku. Namaku Kenzo Wiharja. Ingat itu." Nindya terkejut, menyadari bahwa pria di depannya adalah pewaris Wiharja Corporation. Air mata dipaksakan mengalir di wajahnya. "Kau harus bertanggung jawab, Kenzo. Malam itu menghancurkan hidupku." Kenzo menatapnya dengan serius. "Aku akan bertanggung jawab." Asisten pribadinya, Firdaus, menyerahkan sebuah kartu nama dan berkata, "Tuan Muda Kenzo telah menyiapkan villa untuk Anda, dan semua kebutuhan Anda akan dipenuhi mulai sekarang." Nindya hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam sekejap, kehidupannya yang penuh kesulitan akan berubah menjadi kemewahan. "Aku akan kaya," pikirnya dalam hati, berharap Shira tidak pernah kembali untuk mengungkap kebenaran. Namun, di balik kemewahan mobil mewahnya, Kenzo terdiam, bertanya-tanya apakah Nindya benar-benar wanita dari malam itu. Dia terlihat berbeda, namun kebingungan dalam ingatannya membuatnya terus menebak-nebak. Sementara itu, di sebuah apartemen di luar negeri, Shira berdiri di depan jendela, memandang jauh ke cakrawala. Di sampingnya, seorang anak kecil yang anggun bertanya, "Mama, apakah kita akan kembali?" Shira tersenyum tipis dan mengangguk. "Ya, sayang. Kita akan kembali." "Tentu saja, Mama. Aku akan selalu ikut kemanapun Mama pergi." Seru anak kecil itu dengan riang, matanya yang besar berkilauan seperti permata oniks, membentuk lengkungan seperti bulan sabit. Shira tersenyum lembut,
tidak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa tampannya anak itu. Setiap kali melihat wajahnya yang mungil, perasaan syukur dan kebahagiaan selalu menyelimutinya, membuatnya terheran-heran bagaimana dia bisa melahirkan makhluk kecil yang begitu sempurna. Baiklah, kalau begitu kita harus mulai berkemas sekarang. Besok sore kita akan berangkat ke bandara, ucapnya dengan tenang. Siap, Mama. Anak itu berlari menuju kamarnya, penuh semangat untuk mempersiapkan perjalanannya. Shira menghela napas panjang, matanya melayang jauh ke masa lalu. 5 tahun yang lalu, ayahnya mengusirnya dari rumah dan memaksanya tinggal di luar negeri. Bukan karena ia tidak ingin kembali, tetapi karena ia merasa tidak ada lagi tempat baginya di sana. Dia bahkan tidak memberitahu ayahnya tentang kelahiran putranya. Tapi sekarang, setelah lama bekerja di luar negeri, ia akhirnya memutuskan untuk pulang demi mengejar karir dan masa depan yang lebih baik. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan pikiran untuk bertemu kembali dengan ayahnya. Betapapun sulitnya, dia tetap ayahnya. 3 hari kemudian, malam sudah tiba ketika Shira melangkah keluar dari bandara internasional bersama putranya. Si kecil duduk di atas koper besar yang didorong ibunya. Matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar. Sesaat setelah mereka melewati gerbang kedatangan, 2 pria berpakaian rapi menghampiri Shira. Nona Nugraha, kami dikirim oleh Nyonya Besar Wiharja untuk menjemput Anda. Kendaraan sudah menunggu di luar. Shira menatap mereka sejenak, lalu menjawab dengan sopan, "Saya sangat menghargai kebaikan Nyonya Besar Wiharja, tapi saya sudah menyiapkan kendaraan saya sendiri." "Terima kasih." Salah satu pria itu melanjutkan dengan hormat, "Nona, Nyonya Besar sangat ingin bertemu dengan Anda." Shira menahan senyumnya. Ia tahu bahwa wanita tua itu tidak punya niat buruk, tetapi ia tidak ingin menerima kebaikan tersebut. "Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Nyonya Besar. Tapi apa yang dilakukan ibu saya dulu adalah kewajiban, dan tidak perlu ada balasan untuk itu." Setelah menolak tawaran mereka dengan halus, Shira melanjutkan langkahnya keluar, mendorong kereta barang bawaan. Sementara itu, di luar bandara, sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap diparkir bersama beberapa kendaraan mewah lainnya. Di dalamnya, seorang pria berwajah tegas, Kenzo Wiharja, menatap tajam ke arah pintu keluar bandara. Saat melihat Shira muncul bersama anak kecilnya, ia memperhatikan dengan cermat. Anak laki-laki kecil itu meloncat dari koper dan berdiri di samping ibunya. Bocah itu berusia sekitar 4 atau 5 tahun, tampak menggemaskan dengan sweater abu-abu dan rambut tebal yang berantakan. Wajahnya tampan dan penuh keingintahuan, membuatnya semakin menarik perhatian. Kenzo tertegun. Siapa anak itu? Apakah Shira sudah menikah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di pikirannya saat taksi mereka pergi, diikuti oleh armada mobilnya yang mulai bergerak. Dalam perjalanan, telepon Kenzo berdering. "Halo, Nindya," katanya, menjawab panggilan dengan nada dingin. "Kenzo, kapan kau akan menemuiku?" "Aku merindukanmu," terdengar suara Nindya yang lembut dan penuh godaan. "Aku sedang sibuk, tapi aku akan menemuimu secepatnya," jawabnya tanpa banyak emosi.
Di kediaman Wiharja, Nyonya Besar Helena Wiharja duduk menikmati secangkir teh ketika dia menerima kabar terbaru. Apa? Shira punya anak? Apakah dia sudah menikah? Tanyanya, terkejut. Salah satu pelayannya menjawab, kami belum menemukan ayah anak itu, Nyonya. Tampaknya dia melahirkan di luar nikah. Helena mendesah. Kasihan sekali anak itu, menjadi ibu tunggal di usia muda. Beberapa saat kemudian, Kenzo tiba di rumah dan langsung duduk di samping neneknya. Nenek, Shira menolak tawaran kita. Mungkin ini saatnya untuk menghormati keputusannya, ujarnya dengan hati-hati. Namun, Helena menatap cucunya dengan tatapan tajam. Kenzo, kau tahu betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Ibu Shira untuk melindungimu. Merawat putrinya adalah hal paling sedikit yang bisa kau lakukan. Kau harus menikahi Shira dan menjaga mereka berdua. Kenzo terkejut dengan keputusan neneknya, tetapi ia tahu bahwa penolakan tidak akan membawa hasil. Menghela napas dalam hati, dia menyetujui, baiklah, nenek. Aku akan menikahinya. Namun, dalam pikirannya, ia masih memikirkan wanita lain yang juga membutuhkan perhatiannya. Tapi untuk saat ini, fokusnya tetap pada Shira dan apa yang diinginkan neneknya. Di dalam ruang konferensi Queen International Group, pemilik Jerry sedang dalam negosiasi serius dengan tim akuisisi yang dipimpin oleh pria misterius. Setelah pembicaraan panjang, Jerry akhirnya menandatangani kontrak akuisisi senilai 22 triliun. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu bahwa kendali atas Queen International Group telah berpindah tangan. Seorang pria paruh baya yang keluar dari ruang rapat segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang di ujung sana. Tuan Kenzo, akuisisi telah berhasil. Anda sekarang resmi menjadi presiden Queen International Jewelry Group. Kenzo menjawab dengan tenang, baik. Terima kasih. Kenzo mengakuisisi perusahaan tersebut demi memenuhi janji kepada neneknya, yaitu untuk mengejar Shira. Dia bersedia mengeluarkan dana besar untuk membeli perusahaan tempat Shira bekerja, meski tujuan utamanya adalah memperlihatkan kepada neneknya bahwa dia serius. Namun, di dalam hatinya, Kenzo sebenarnya berharap Shira akan menolak pernikahan yang direncanakan itu. Bagi Kenzo, pernikahan tanpa cinta adalah sesuatu yang sia-sia. Shira sendiri masih belum menyadari bahwa perusahaan tempat ia bekerja kini telah berpindah tangan. Dalam beberapa hari berikutnya, dia menemukan sekolah taman kanak-kanak swasta untuk putranya, yang terletak tak jauh dari tempat kerjanya. Anak laki-laki itu sangat bersemangat dengan sekolah barunya dan berlari menggandeng tangan gurunya masuk ke kelas dengan tas di punggung kecilnya. Apakah itu anakmu? Dia sangat tampan. Aku belum pernah melihat anak laki-laki setampan itu, kata seorang ibu lain yang terkesima. Shira hanya tersenyum bangga. Pujian itu tentu saja membuat hatinya sebagai ibu mekar. Di kantor Amor, Shira memulai hari pertamanya sebagai desainer utama. Dia diberi banyak keistimewaan, termasuk kantor pribadi dan asisten yang cakap bernama Vina, seorang wanita muda yang cerdas dan penuh semangat. Shira, ini kopimu, kata Vina sambil menyerahkan cangkir kopi. Terima kasih.
Jawab Shira sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Vina kembali mengetuk pintu. Shira, ada rapat jam 3 sore nanti. Manajer bilang bos besar akan hadir, jadi sebaiknya kamu bersiap. Pukul 3 sore, Shira duduk di ruang rapat bersama para eksekutif perusahaan. Suasana formal dan tegang terasa di udara. Sambil memperhatikan ruangan, matanya secara tidak sengaja bertemu dengan tatapan tajam seorang wanita muda yang sangat modis. Di label namanya tertulis, Afida, kepala desainer. Shira langsung paham. Persaingan di dunia desain sangatlah ketat, dan semua orang di industri ini adalah pesaing. Karena dia baru kembali dari luar negeri, wajar saja jika kehadirannya memicu kecemburuan. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari luar pintu, dan seseorang masuk ke ruang rapat. Pria itu tinggi, dengan tubuh tegap yang mengenakan setelan jas rapi. Fitur wajahnya tajam dan penuh wibawa, memancarkan aura yang mendominasi ruangan. Tanpa perlu berbicara, kehadirannya langsung memberitahu semua orang bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Keheningan menyelimuti ruangan. Para desainer wanita tak bisa menahan perasaan kagum saat melihat pria tampan itu. Shira juga terkejut. Bukankah pemilik Amor seharusnya pria berusia 50-an? Mengapa pria ini tampak jauh lebih muda? Aldi, wakil presiden perusahaan, segera memperkenalkan, semua, izinkan saya memperkenalkan Tuan Kenzo Wiharja, CEO dan Ketua Queen International Group yang baru. Dia akan mengambil alih semua urusan Amor. Ruang rapat dipenuhi bisikan terkejut. Kenzo Wiharja? Dia membeli perusahaan ini? Shira segera mengangkat kepalanya, bertukar pandang dengan pria yang dimaksud, dan langsung memahami situasinya. Mungkinkah keluarga Wiharja akan terus menggangguku? Pikirnya. Rapat segera dimulai, tapi bagi banyak wanita di ruangan itu, isi rapat tidak penting. Tatapan mereka terus tertuju pada Kenzo, terpesona oleh auranya yang kuat dan penampilannya yang menawan. Shira juga tidak benar-benar fokus. Setiap kali dia mendongak, dia merasakan tatapan Kenzo mengarah padanya, yang membuatnya tidak nyaman. Para peserta rapat lain mulai memperhatikan, menimbulkan kecemburuan di antara para wanita yang hadir. Mengapa Kenzo begitu tertarik pada Shira? Mereka merasa jengkel dan iri pada perhatian yang diberikan padanya. Akhirnya, rapat selesai. Shira adalah orang pertama yang meninggalkan ruang konferensi, berharap untuk menghindari pertemuan lebih lanjut. Namun, saat ia sampai di kantornya, ketukan di pintu terdengar. Kenzo masuk, membuat Shira mendesah dalam hati. Ada yang bisa saya bantu, Presiden Wiharja? Shira bertanya sambil menatapnya dengan ekspresi tak sabar. Kenzo duduk dengan tenang di seberangnya, auranya yang angkuh dan penuh kekuatan mendominasi ruang. Nona Nugraha, kita perlu bicara, katanya dengan nada serius. Apa kita berbicara tentang pekerjaan? Tanya Shira dengan alis terangkat. Kau tahu, aku diculik ketika aku berusia 5 tahun. Ibumu menyelamatkan hidupku dengan mengorbankan nyawanya. Keluargaku berhutang budi besar, dan aku siap membalasnya. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja,
aku akan memenuhinya. Jelas Kenzo dengan nada tenang. Shira mendengarnya tanpa emosi. Ibu hanya menjalankan tugasnya sebagai petugas polisi. Kau tidak perlu membalas kebaikan itu, dan aku tidak akan menerimanya. Kudengar kau punya seorang putra. Jika kau mau, aku bisa membantumu membesarkannya, kata Kenzo sambil menyipitkan matanya. Shira terkejut mendengar tawaran itu. Putraku mirip dengan pria ini, wajahnya, matanya, bahkan ekspresinya. Aneh sekali. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk membesarkan anakku, jawab Shira tegas, menolak tawaran Kenzo sekali lagi. Nenekku ingin aku menikahimu dan mengurusmu serta anak-anakmu sepanjang hidupmu. Apakah kau bersedia menikah denganku? Kenzo berkata dengan nada tenang, meskipun topik pernikahan ini terasa lebih seperti sebuah tanggung jawab daripada perasaan yang mendalam. Shira, yang duduk di seberangnya, mengibaskan rambut panjangnya sambil tertawa kecil. Coba lihat lagi. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak akan pernah bisa menikah? Penampilannya begitu menawan, dengan kecantikan yang sulit diabaikan. Kenzo Wiharja, apakah kau benar-benar tidak tertarik untuk menikah denganku? Lanjut Shira, menantang. Kenzo menarik napas panjang, senyuman tipis muncul di bibirnya. Meskipun kau cantik, aku tidak punya minat dalam hal itu, jawabnya, membuatnya jelas bahwa baginya, pernikahan hanya sekadar memenuhi harapan keluarganya. Shira mengangkat alis, sedikit terkejut dengan ketidakpedulian Kenzo. Namun, dia senang mendengar bahwa mereka berdua tidak punya perasaan mendalam untuk hal ini. Sepertinya kita sepakat, ujarnya, tersenyum tipis. Kenzo melanjutkan, meski begitu, nenekku tetap ingin bertemu denganmu. Aku harap kau bisa menjelaskan langsung padanya bahwa kau juga tidak tertarik. Shira memikirkannya sejenak. Benarkah kau mengakui sisi Queen International Group hanya untuk bisa lebih dekat denganku? Aku adalah bosmu sekarang, katanya dengan datar. Jadi jangan khawatir, aku akan menjagamu. Mendengar itu, Shira terkekeh. Kalau begitu, mari kita lanjutkan hubungan ini secara profesional saja, Presiden Wiharja. Kata-kata Shira membuat Kenzo sedikit terkejut. Tidak ada wanita yang pernah menanggapinya dengan sedemikian dinginnya. Namun, ini adalah hasil yang ia harapkan. Setelah Kenzo pergi, Shira mendesah ringan. Tak lama setelah itu, Vina, asistennya, mengetuk pintu dan masuk. Shira, apa yang kamu bicarakan dengan Presiden Wiharja tadi? Dia sepertinya sangat menyukaimu. Siapa bilang begitu? Semua orang. Dia tidak berhenti menatapmu sepanjang rapat kemarin, jawab Vina sambil menggoda. Shira merasa sedikit terganggu. Sepertinya kehadiran Kenzo akan membuatnya sedikit tidak nyaman di tempat kerja. Sebagai bos, Kenzo seharusnya menjaga jarak, tetapi sepertinya itu tidak akan mudah. Tak lama setelah itu, Shira memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali mereka berbicara. Saat suara Adam terdengar di telepon, Shira merasa emosinya meluap. Ayah,
Ini aku, Shira. Shira, kemana saja kamu selama ini? Aku sudah mencari kemana-mana. Adam terdengar terkejut. Air mata menggenang di mata Shira. Ayah, maafkan aku. Aku tinggal di luar negeri selama ini, dan sekarang aku kembali. Yang penting kamu sudah kembali, anakku. Kapan kau akan pulang? Aku akan pulang dalam 2 hari, ayah. Baiklah, asalkan kamu aman dan sehat. Aku sudah menyesal mengusirmu waktu itu. Lupakan saja masa lalu, ayah. Shira berusaha menghibur ayahnya. Yang penting kita bisa mulai dari awal lagi. Setelah percakapan itu, Shira merasa sedikit lega. Namun, ia tahu pulang ke rumah tidak akan mudah, terutama dengan adanya Rachel dan Livy, saudari tirinya, yang pasti akan menyulitkannya. Di tempat lain, Adam, ayah Shira, menyampaikan berita kembalinya putrinya kepada Rachel, istrinya. Rachel, coba tebak siapa yang menelepon hari ini? Shira sudah kembali. Namun, Rachel tampak tidak senang mendengar kabar itu. Mengapa kau masih memikirkan dia? Dia telah mempermalukanmu bertahun-tahun lalu. Jangan biarkan dia kembali ke rumah ini. Adam mendesah. Mungkin waktu itu ada kesalahpahaman. Biarkan saja berlalu, Rachel. Namun, di belakang layar, Rachel dan putrinya, Livy, mulai merencanakan cara untuk mengusir Shira sekali lagi. Mereka tidak akan membiarkan Shira kembali dan mengambil bagian dari harta keluarga. Saat sedang menikmati waktu di klub spa, Livy memutuskan untuk menghubungi Nindya setelah berbicara dengan ibunya. Dahulu, mereka berdua bekerja sama untuk menghancurkan hidup Shira, membuatnya kehilangan kehormatannya, dan akhirnya terusir dari rumah. Namun sekarang, setelah lama tidak terhubung, Nindya tampak menghilang dari lingkaran sosial mereka. Tokonya pun sudah lama tutup, dan Livy tidak tahu apa yang terjadi padanya. Telepon itu berdering beberapa kali sebelum suara gugup Nindya terdengar di ujung sana. Halo, Livy. Nindya, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Tokomu tutup. Apa yang terjadi? Tanya Livy dengan nada ingin tahu, meskipun dia mulai merasakan kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Aku sedang bepergian. Ada apa? Jawab Nindya dengan cepat, seolah tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Livy tidak ingin membuang waktu, dia langsung menyampaikan kabar yang mengejutkan. Shira kembali ke negara ini. Di villa mewahnya, Nindya yang tengah menikmati pelayanan mewah dari pelayan pribadi, langsung tersentak mendengar berita itu. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponselnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia bertanya dengan nada panik, kapan dia kembali? Kenapa dia kembali? Livy tertawa kecil mendengar kecemasan sahabatnya. Kenapa kau begitu gugup? Apa kau masih takut pada Shira? Bukan begitu. Aku hanya penasaran, jawab Nindya, berusaha tetap tenang. Livy mendesah pelan sebelum melanjutkan, ayahku yang memberitahuku. Aku tidak tahu apa rencananya, tapi aku yakin dia kembali untuk merebut bagian dari aset keluarga. Dan dia mungkin akan membuat masalah untukmu juga. Seketika itu,
Tatapan Nindya menjadi tajam. Mengapa Shira tidak mati saja di luar negeri? Pikirnya dengan geram. Kalau saja Shira benar-benar lenyap dari hidupnya, segalanya akan jauh lebih mudah. Segala sesuatu yang Nindya miliki saat ini, gaya hidup mewah, perhatian dari pria-pria penting, semuanya ada karena dia berhasil menjatuhkan Shira. Dia tidak akan pernah membiarkan Kenzo mengetahui kebenaran tentang masa lalu itu. Shira tidak boleh kembali dan menghancurkan segalanya. Livy, aku butuh kau untuk tetap memberitahuku tentang apapun yang kau dengar tentang Shira. Kita harus siap. Pinta Nindya dengan suara penuh kepanikan. Jangan khawatir. Kita akan menghadapi ini bersama-sama, jawab Livy. Setelah menutup telepon, Nindya duduk terdiam, merenung. Kehidupan mewah yang ia nikmati sekarang membuatnya semakin rakus. Semua hadiah dari Kenzo sudah tidak cukup lagi baginya. Ia ingin menjadi lebih dari sekadar wanita yang dihadiahi materi. Ia ingin menjadi istri Kenzo. Menikah dengan pria sehebat Kenzo adalah tujuan akhir yang tidak bisa ia lepaskan. Tapi kini, Shira kembali dan menjadi ancaman besar. Bahkan Livy tidak boleh tahu terlalu banyak, karena jika ia cemburu, semuanya bisa berbalik. Nindya harus memastikan bahwa Shira tidak akan pernah menjadi penghalang bagi rencana masa depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.